Cepet loh nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 dari kelas Ekonometrik kelas B ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu analisis data panel dengan anggota di next bisa. Oke, dengan anggota kelompok 7 yaitu Matius Albert Angga Raksa, Meteo Ardian, Faiz Ilman Huda, Bagus Dwi Kurniawan, dan juga saya sendiri Muhammad Rizky Daidan. Oke, pada dataset 1, nah data ini nanti kita gunakan untuk tugas ini. Sebuah penelitian dilakukan untuk melihat pendapatan asli daerah atau PAD dan juga dana alokasi umum atau DAU terhadap belanja daerah pada 8 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Nah, yang terletak di sepanjang pantai selatan. Berarti nanti kita menggunakan N-nya itu 8, yaitu populasinya, yaitu daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Jember, dan juga Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 5 tahun ya teman-teman ya, dari tahun 2008 sampai 2012. Berarti nanti kita menggunakan T-nya itu 5. Oke, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan model regresi panel yang paling sesuai digunakan untuk memodelkan pengaruh PAD dan juga DAU terhadap belanja daerah untuk kabupaten atau kota di Jawa Timur yang sudah disebutkan di atas tadi. Oke, kita di next. Oke, mungkin ini data yang didapat dari hasil observasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menentukan model yang sesuai. 1. Menggunakan rule of thumb atau garis besar menggunakan asumsi FE atau RE dengan N besar sama dengan 8 dengan kriteria besar, T besar sama dengan 5 dengan kriteria kecil. Unit pengamatan bukan berupa sampel dari populasi yang lebih besar, karena kabupaten yang ada di pesisir selatan Pulau Jawa memang hanya 8 kabupaten tersebut. Maka asumsi FE lebih tepat, menggunakan model FE dengan LSDV. Kedua, menggunakan uji diagnostik secara statistik. Hipotesis uji Hausman H0 kovarian sama dengan 0. Asumsi RE lebih tepat, H1 kovarian tidak sama dengan 0. Asumsi FE lebih tepat. Berikut output dari Gretel. Berdasarkan hasil uji Hausman, nilai value lebih kecil daripada p-value lebih kecil daripada alfa 0,05 sehingga keputusan tolak H0. Maka asumsi FE lebih tepat digunakan dengan LSDV. Berikut persamaan analisis data banyak. Len belanja sama dengan AI plus sigma K sama dengan 2 sampai 8, maka DKI plus beta 1 lan PAD plus beta 1 lan DAU plus epsilon IT dengan I sama dengan 1 sampai 8 dan T sama dengan 1 sampai 5. DKI jika nilai 1 jika K sama dengan I dan 0 selainnya. Berikut adalah output dari Gretel. Dari hasil tersebut didapatkan model Len belanja sama dengan min 0,103765, min 0,0295971D2I,
min 0,220303 D3I, min 0,081999 D4I, min 0,0907060 D5I, plus 0,0512585 D6I, plus 0,0146127 D7I, min 0,135236 D8I, plus 0,265 208 ln PAD plus 0,825005 ln DAU plus epsilon IT. Selanjutnya yaitu untuk keterangan variabel dummy-nya. Yang pertama, D2I sama dengan bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Blitar dan bernilai 0 untuk selainnya. D3I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Jember dan bernilai 0 untuk selainnya. D4I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Lumajang dan bernilai 0 untuk selainnya. Untuk D5I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Malang dan bernilai 0 untuk selainnya. Selanjutnya untuk D6I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Pacitan dan bernilai 0 untuk selainnya. Untuk D7I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Trenggalek dan bernilai 0 untuk selainnya. Untuk D8I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Tulungagung dan bernilai 0 untuk selainnya. Untuk interpretasi hasil, yang pertama, beda rata-rata belanja daerah antara Blitar dan Banyuwangi didapatkan hasil yaitu min 0,133. Maka pada persentase PAD dan DAU yang sama, rata-rata persentase belanja daerah Blitar lebih rendah 0,133% dari daerah Banyuwangi. Perbedaan ini tidak signifikan. Yang kedua, beda rata-rata belanja daerah antara Jember dan Banyuwangi didapatkan hasil minus 0,324068. Maka pada persentase PAD dan DAU yang sama, rata-rata persentase belanja daerah Jember lebih rendah 0,324% dari daerah Banyuwangi. Perbedaan ini signifikan. Yang ketiga, beda rata-rata belanja daerah antara Lumajang dan Banyuwangi didapatkan hasil minus 0,184765, maka pada persentase PAD dan DAU yang sama, rata-rata persentase belanja daerah Lumajang lebih rendah 0,184% dari daerah Banyuwangi. Perbedaan ini tidak signifikan. Yang keempat, beda rata-rata belanja daerah antara Malang dan Banyuwangi didapatkan hasil minus 0,194465. Maka pada persentase PAD dan DAU yang sama, rata-rata persentase belanja daerah Malang lebih rendah 0,194% dari daerah Banyuwangi. Perbedaan ini signifikan. Yang keempat, beda rata-rata belanja daerah antara Pacitan dan Banyuwangi didapatkan hasil minus 0,0525. Maka pada persentase PAD dan DAU yang sama, rata-rata persentase belanja daerah Pacitan lebih rendah 0,05% dari daerah Banyuwangi. Perbedaan ini tidak signifikan. Yang kelima, beda rata-rata belanja daerah antara Trenggalek dan Banyuwangi didapatkan hasil minus 0,0891523. Maka pada persentase PAD dan DAU yang sama, rata-rata persentase belanja daerah Trenggalek lebih rendah 0,089% dari daerah Banyuwangi. Perbedaan ini tidak signifikan. Yang keenam, beda rata-rata belanja daerah antara Tulungagung dan Banyuwangi didapatkan hasil minus 0,239001. Maka pada persentase PAD dan DAU yang sama, rata-rata persentase belanja daerah Tulungagung lebih rendah 0,239% dari daerah Banyuwangi. Perbedaan ini signifikan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, untuk seluruh kabupaten dengan persentase DAU yang tetap, kenaikan 1%, PAD akan menaikkan belanja daerah sebesar 0,265%. Yang kedua,
untuk seluruh kabupaten dengan persentase PAD yang tetap, kenaikan 1% DAU akan menaikkan belanja daerah sebesar 0,825%. Berikut adalah dataset yang kedua. Selanjutnya, untuk menentukan model yang sesuai, pertama, kita menggunakan rule of thumb atau garis besar penggunaan asumsi FE atau RE, di mana waktu pengamatan T sebesar 27 dan jumlah unit cross-section sebesar 3. Karena waktu pengamatan cukup besar dan jumlah unit cross-section itu kecil, maka kemungkinan besar tidak banyak perbedaan antara penduga FE dan RE. Dan yang kedua, kita menggunakan uji diagnostik secara statistik, di mana H0-nya adalah kovarian sama dengan 0, di mana asumsi RE lebih tepat, sedangkan H1-nya di mana kovarian tidak sama dengan 0, di mana asumsi FE lebih tepat. Untuk output Gretelnya dihasilkan bahwa Hausmann testnya bernilai negatif dengan nilai chi-square sebesar 2,26, dengan p-value itu sebesar 0,13. Maka kita dapatkan keputusan ujinya, nilai p-value itu lebih besar daripada nilai alfa, yang bernilai 0,05, yang berarti kita menerima H0. Maka kesimpulannya adalah, karena nilai p-value hitung statistik uji Hausmann, yang bernilai 0,13 lebih dari nilai alfanya, yakni 0,05, maka model FE bukanlah model yang tepat. Karena model FE yang tidak tepat, maka kita lanjutkan dengan menggunakan pengujian untuk model RE. Lalu kita menggunakan hipotesis uji Breuss-Pagan, di mana H0-nya untuk variannya itu sama dengan 0, di mana asumsi pooled OLS lebih tepat, sedangkan H1-nya di mana varian tidak sama dengan 0, di mana asumsi RE itu lebih tepat, maka output dari Gretelnya adalah Breuss-Pagan testnya bernilai negatif, dengan chi-square-nya sebesar 0,27, dengan p-value sebesar 0,6. Di sini kita dapatkan keputusan ujinya adalah nilai p-value hitung yang sebesar 0,6 ada lebih besar dari nilai alfanya yang bernilai 0,05, yang berarti terima H0. Maka kesimpulannya, karena nilai p-value hitung statistik uji Breuss-Pagan yang sebesar 0,6 lebih dari nilai alfanya yang sebesar 0,05, maka model RE bukanlah model yang tepat. Maka model yang paling tepat adalah model pooled OLS. Met, suara lu nggak ada, Met. Ini masih giliran gue ya? Nah. Enggak, anjir, Matthew. Ustaz ada nggak? Nah, ada. Udah. Lu Bert nggak bilang-bilang, kasihan banget Matthew. Udah ngomong dari tadi. Next ada analisis data panel persamaan modelnya itu Y besar IT sama dengan beta 1 tambah beta 2 X besar IT ditambah U IT dengan nilai I sama dengan 1 sampai 3 dan nilai T sama dengan 1 sampai 27, di mana Y besar IT adalah kompensasi per jam di sektor manufaktur dalam satuan dolar AS atau kom pada unit observasi ke I dan waktu ke T. Lalu X besar IT itu adalah tingkat pengangguran sipil dalam persenan atau UN pada unit observasi ke I dan waktu ke T. Lalu beta 1 yaitu intercept model regresi, beta 2 koefisien slope atau koefisien arah, dan juga UIT adalah galat atau komponen error pada unit observasi ke I dan waktu ke T. Next. Nah, setelah itu di sini dengan menggunakan data analisis data panel, kita bisa menemukan data seperti berikut yang ada di tabel, ada dengan likelihood, source creation, dan lain-lain.
Next. Nah, maka model yang didapatkan dari pooled OLS yaitu adalah Y besar IJ sama dengan 182,777 dikurang 11,5139 X besar IJ ditambah epsilon IJ. Dengan interpretasi untuk seluruh negara, kenaikan 1% tingkat pengangguran sipil menurunkan kompensasi per jam di sektor manufaktur sebesar 11,513%, 5139%. Dan untuk seluruh negara dengan tingkat pengangguran sipil yang tetap, kompensasi per jam di sektor manufaktur memiliki kontribusi sebesar 182,777% tersendiri. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.